Shalom Mama dan saudara-saudari semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Yonatan Adi Papatepa. Saya Fitri Ayu. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami, yaitu metafora gereja sebagai umat Allah. Selamat menyaksikan. Baik Mama dan saudara-saudari semua, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis Igreja yang berarti umat kepunyaan Allah sendiri, dan bahasa Yunani Kyriake yang berarti yang menjadi milik Tuhan. Kata Kyriate sebagai sebutan bagi persekutuan para orang yang menjadi milik Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk menyebutkan persekutuan para orang beriman adalah eklesia yang berarti rapat atau perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul. Kata inilah yang sering dijumpai dalam Perjanjian Baru yang biasanya diterjemahkan dengan jemaat atau sidang ataupun sidang jemaat. Berdasarkan terjemahannya di dalam Katekismus Heidelberg, maka di dalam pengakuan iman rasuli, kata eklesia itu dapat dianggap diterjemahkan dengan gereja Kristen. Di dunia Yunani, kata eklesia dari kata kerja kaleo mula-mula berarti mereka yang dipanggil keluar, yaitu orang-orang merdeka yang oleh seorang bentara dipanggil berhimpun untuk menghadiri rapat rakyat. Gereja terdapat di mana ada yang dipanggil berhimpun, yaitu oleh Allah. Gereja bukanlah organisasi yang mau mendirikan suatu perkumpulan guna satu tujuan tertentu, melainkan orang-orang itu telah dipanggil berkumpul oleh Allah sendiri. Gereja bukanlah sekelompok manusia yang berkumpul atas inisiatifnya sendiri, tetapi Kristuslah yang dengan perantaraan firman dan roh mengumpulkan baginya jemaat. Ada sebuah istilah Ibrani yang digunakan untuk menggambarkan hakikat Israel sebagai umat Allah, yaitu kahal, yang berarti perkumpulan umat. Dalam Perjanjian Baru, Stefanus mempergunakan istilah eklesia untuk umat di padang gurun. Petrus juga dengan leluasa mengambil alih gambaran umat Allah dalam Perjanjian Lama untuk diterapkan pada gereja. Itu bisa kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10. Ini menegaskan bahwa Allah sudah mulai memanggil dan mengumpulkan satu umat pada masa Perjanjian Lama. Allah mengambil inisiatif untuk mengambil, menghimpun, melengkapi mereka dengan nilai-nilai baru. Israel sebagai gereja bertugas untuk membawa dunia dan semua manusia masuk ke dalam Paskah dan Pentakosta. Gereja dalam artinya sebagai persekutuan orang percaya pada hakikatnya melandaskan iman di atas keyakinan bahwa dirinya merupakan persekutuan orang-orang atau umat yang dipilih Allah. Gereja ada sebab Yesus memanggil mereka menjadi pengiringnya dan masuk ke dalam persekutuan selaku murid-murid yang bersama-sama dengan Dia. Jadi wujud gereja ialah persekutuan dengan Kristus, tetapi persekutuan dengan Kristus tersebut, gereja juga terlibat dalam hidup persekutuan dengan orang lain yang turut merasa terpanggil. Dalam wujudnya, satu persekutuan di antara Kristus sesama manusia dan lingkungan hidup, gereja mengemban suatu tanggung jawab yang sangat esensial, yang tidak terlepas dari gereja itu sendiri, yaitu memberitakan Injil. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bisa kita lihat dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Maka dari itu gereja dan pemerintahan itu pada hakikatnya satu dan tak terpisahkan. Berdasarkan penjelasan mengenai gereja yang sudah dipaparkan oleh kelompok, kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali pendapat atau pandangan tentang gereja. Karena itu dibutuhkan cara agar kita bisa mengenal gereja secara lebih baik. Salah satu contohnya adalah dengan metafora. Dengan menggunakan metafora, gereja bisa lebih dipahami secara baik. Ini berarti bahwa metafora-metafora ini diangkat dari pergumulan konkret masyarakat pada waktu itu yang dipahami oleh jemaat yang berisi pesan-pesan khusus untuk orang-orang percaya pada masa tersebut agar dapat menjalani hidup yang berbeda dari dunia yang ada di sekitar mereka. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru banyak memberikan metafora-metafora dalam memahami akan makna gereja. Metafora-metafora ini dapat dipakai untuk menyelesaikan satu masalah konkret yang dihadapi gereja. Salah satu metafora yang dipakai untuk mendefinisikan gereja adalah metafora gereja sebagai umat Allah. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh kelompok mengambil suatu permasalahan yang berkaitan dengan metafora gereja sebagai umat Allah. Masalah yang kelompok angkat adalah tentang jemaat dari satu suku tertentu yang mengambil alih seluruh kekuasaan dalam gereja karena mereka merasa bahwa gereja adalah milik mereka sebab gereja dibangun di atas tanah mereka. Dalam kehidupan bergereja tentunya ada aturan-aturan gereja yang mengikat seluruh jemaat yang termasuk dalam gereja tersebut. Namun itu tidak diperhatikan oleh jemaat sehingga mereka merasa bahwa mereka berkuasa atas gereja karena gereja dibangun atas tanah milik mereka sendiri. Hal ini membuat jemaat lainnya tidak mendapat kesempatan untuk belajar berorganisasi di dalam gereja karena mereka dilarang dan dihambat oleh orang yang memiliki kekuasaan atas tanah itu tersebut.
Jika dikaitkan dengan metafora gereja sebagai umat Allah, di mana gereja sebagai umat Allah adalah persekutuan orang-orang beriman, maka ini menandakan bahwa semua umat Allah itu harus setara dan tidak ada yang lebih istimewa daripada yang lain. Umat Allah berperan untuk melanjutkan misi Allah dalam dunia untuk menyampaikan berita sukacita kepada seluruh dunia. Jika dikaitkan dengan metafora sebagai umat Allah ini, maka gereja benar-benar menjadi umat Allah yang membawa damai untuk semua orang percaya di dunia. Oleh karena itu, kelompok mengangkat masalah ini untuk ditinjau lebih lanjut secara dogmatis, karena masih banyak orang percaya yang belum memahami betul makna gereja sebagai umat Allah. Karena itu, tinjauan ini perlu dilakukan agar mereka bisa mengerti dengan baik bagaimana gereja sebagai umat Allah yang sesungguhnya. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, dasar biblis. Gereja sebagai umat Allah yang dimana digambarkan sebagai umat Allah. Dalam umat Allah menunjukkan kasih dan dalam persaudaraan yang saling mengasihi dan saling melayani dalam Allah. Umat Allah yang merupakan suatu gereja dalam konteks bermasyarakat, terkhususnya dalam umat Allah, tempat di mana kami hidup untuk melaksanakan pelayanan dan menjalankan suatu persaudaraan yang dicirikan sangatlah kuat oleh suku, etnis, bahasa, infiliasi, dan lain-lain. Maka dari itu umat Allah yang dipahami sebagai orang yang percaya kepada Allah dan gereja menjadi satu kesatuan yang dipanggil atau terpanggil dan dipersatukan dalam firman Tuhan. Umat yang dipanggil Tuhan yang dimana adalah umat Allah yang percaya, yang merupakan persekutuan orang yang beriman di dalam Kristus. Sebuah gedung yang sudah disiapkan bagi orang untuk bersekutu di dalamnya. Dasar gereja sebagai umat Allah adalah perintah bahwa anggota memiliki kesejajaran atau persamaan dalam status fundamental yang disebut kelas atau golongan dalam lingkup persekutuan para anggota jemaat. Karena semuanya merupakan orang terpilih, orang kudus, para murid, dan saudara seiman dalam umat Allah bagi masyarakat. Dalam makna metafora umat Allah yang mengandung komitmen untuk melakukan kehendak dengan Allah dalam Yesus Kristus oleh tuntunan dalam Roh Kudus. Dari sini umat Allah menjadi dasar yang bisa menjalankan tugas yang tak pernah terbatas dalam gereja. Ikatan umat Allah dengan ajaran-ajaran sesat, dalam hal ini umat Allah harus menjalankan tugas mereka dalam persaudaraan yang dipanggil untuk bisa menjalankan peran gereja sebagai persekutuan dan juga umat Allah. Itu yang menjadi komitmen dalam dirinya. Gereja sebagai umat Allah merupakan sebagian dari persaudaraan dalam satu kesatuan dengan semua orang percaya dan juga tidak ada batas waktu. Berbicara tentang gereja, gereja dipandang sebagai suatu kesatuan umat Allah yang biasa disebut sebagai keluarga gereja. Gereja dipandang sebagai suatu kesatuan umat Allah yang biasa disebut dengan keluarga Allah. Gereja secara keseluruhan adalah membawa umat manusia untuk berkumpul bersama sebagai keluarga Allah. Seperti layaknya sebuah keluarga, di sini juga gereja digambarkan untuk memiliki keterkaitan hubungan antara anggotanya seperti hubungan satu sama lain dalam keluarga sebagai saudara. Dengan baptisan air dan roh yang seturut dengan firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 3, jemaat dilahirkan dengan pemberitaan Injil yang menjadikan setiap jemaat dalam satu keluarga. Gereja disebut keluarga Allah, menunjukkan suatu hubungan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan juga tidak merasa asing antara satu dengan yang lain. Dalam keluarga, anggota merasa terbebas dari tekanan dan memiliki ikatan yang kuat. Berbicara mengenai gereja sebagai umat Allah, ketika kita melihat konteks masa kini, kebanyakan gereja yang tidak lagi menganggap jemaat sebagai satu kesatuan. Hal ini diakibatkan gereja didirikan di atas tanah yang dimiliki oleh suku-suku tertentu. Masalahnya adalah di dalam gereja semua sistem pemerintahan diambil alih oleh suku yang dominan seperti yang menjadi penanggung jawab majelis, serta setiap keputusan-keputusan dalam sidang dan rapat sebagian besar mengikuti pendapat dari orang-orang yang memiliki tanah tersebut. Sehingga sistem pemerintahannya bukan lagi dipilih dan ditentukan oleh Allah, tetapi ditentukan oleh keinginan bebas manusia itu sendiri. Dalam kitab Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu berbunyi demikian, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Firman tersebut sangat penting karena firman ini membahas tentang kasih persaudaraan yang ingin Paulus tekankan. Di dalam kasih ada kesamaan dan kesatuan antara pikiran dan kasih hati manusia. Kesamaan ini bukan berarti kesamaan yang dipaksakan, tetapi kesamaan ini dibangun di atas dasar sesuatu yang kokoh, yaitu kebenaran firman. Jemaat Tuhan memiliki kesamaan hati dan pikiran ketika mereka bersama-sama tunduk di bawah otoritas firman. Saat itu pula sesama jemaat Tuhan dapat hidup rukun.
Firman ini juga mendapatkan konsep serupa dari Paulus, yaitu jemaat Tuhan harus memiliki kesamaan arah, tujuan, hati, dan pikiran yang tertuju kepada Kristus. Ketika jemaat Tuhan mengarahkan hati, tujuan, dan pikiran hanya kepada Kristus, maka mereka tidak lagi mempersoalkan hal-hal remeh di dalam gereja Tuhan. Yang kedua yaitu dogma gereja mengenai gereja sebagai umat Allah. Berkaitan dengan metafora gereja sebagai umat Allah, dalam ketetapan Sinode Gemit tentang pokok-pokok eklesiologi Gemit juga dijelaskan tentang gereja bahwa Perjanjian Baru menggunakan 3 kata untuk menjelaskan gereja, yakni eklesia atau jemaat, oipisteotes atau orang-orang percaya, dan kuriake atau milik Tuhan. Kata eklesia dipakai untuk menjelaskan gereja sebagai suatu kesatuan yang berjumpa dengan Allah dan dikuduskan oleh Allah untuk suatu tugas tertentu. Karya Roh Kudus membentuk gereja pada awalnya. Persekutuan orang beriman ini adalah umat milik Allah atau kuriake. Jadi kata eklesia menunjuk pada kekasan gereja. Kata oipisteotes memberi tekanan pada iman sebagai tanggapan manusia, dan kata kuriake menunjuk pada aspek kepemilikan, yakni gereja sebagai milik Allah. Jadi istilah-istilah tersebut menjelaskan hakikat gereja sebagai suatu komunitas yang dikuduskan Allah atau being untuk mengemban tugas tertentu atau doing yang dilakukan dalam iman sebagai milik Allah atau kuriake. Konsep gereja dalam Perjanjian Baru berakar dalam Perjanjian Lama. Konsep tersebut berkaitan erat dengan karya Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tindakan pembebasan itu menjadi dasar pembentukan umat Allah atau Kahal Yahweh, yakni Israel menjadi satu umat milik Allah. Dalam Perjanjian Baru, gereja adalah Israel baru yang dihimpun dari segala bangsa di dunia oleh karya Allah Tritunggal. Pemahaman dari Gemit sebagai gereja berhubungan dengan kehadiran di tengah dunia. Gereja dipanggil dan dikuduskan menjadi milik Allah, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mewujudkan karya penyelamatan Allah bagi dunia atau peranan soteriologis. Dalam Perjanjian Lama juga diceritakan bagaimana Allah memilih Abraham dan keturunannya, yakni Israel. Hubungan tersebut diikatkan dengan perjanjian bahwa ia menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Kepada mereka dijanjikan seorang juru selamat. Ia akan menjadi penebus dosa seluruh umat manusia. Kedatangan Yesus adalah kepenuhan janji tersebut. Kedatangannya menjadi saat di mana Israel lama digantikan dengan Israel baru, yakni tanda kesatuan antara umat manusia dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Allah sendiri memanggil mereka yang mengarahkan diri pada Yesus dan membentuk mereka menjadi gereja. Kesatuan itu adalah sakramen kelihatan sehingga melaluinya keselamatan dilaksanakan. Dasar dari daya menguduskan gereja adalah Roh Kristus yang diutus dalam hati para murid yang kemudian membentuk gereja. Dalam tugas mewartakan, gereja adalah umat profetis dengan iman akan Allah yang tidak dapat runtuh. Umat memiliki rasa iman menyangkut keyakinan dan moral. Hal itu dilindungi oleh Roh Kudus agar tidak keliru. Dengan ini, seluruh umat manusia dirangkul untuk menjadi satu dengan gereja yang adalah umat Allah. 3. Itu kesimpulan dari pembahasan tentang metafora gereja sebagai umat Allah. Kelompok mengambil kesimpulan bahwa gereja merupakan suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang percaya yang dipanggil untuk berkumpul dan dikuduskan Allah. Gereja dalam artinya sebagai persekutuan orang percaya pada hakikatnya melandaskan iman di atas keyakinan bahwa dirinya merupakan persekutuan orang-orang atau umat yang dipilih Allah. Gereja ada karena Yesus memanggil mereka menjadi pengiringnya dan masuk ke dalam persekutuan selaku murid-murid yang bersama-sama dengan Dia. Jadi wujud gereja ialah persekutuan dengan Kristus, tetapi persekutuan dengan Kristus tersebut, gereja juga terlibat dalam hidup persekutuan dengan orang lain yang turut merasa terpanggil. Dalam wujudnya suatu persekutuan antara Kristus, sesama manusia dan lingkungan hidup, gereja mengemban suatu tugas tanggung jawab yang sangat esensial yang tidak terlepas dari gereja itu sendiri, yaitu memberitakan Injil. Dalam persekutuan tersebut, orang-orang mampu mempresentasikan kasih Allah secara universal kepada semua orang. Dan juga dalam kehidupan bergereja, gereja mampu bersikap adil dan mengekspos keadilan dalam semua jemaat dan tidak kepada satu jemaat saja, agar dalam pelayanan yang dilakukan, gereja tidak terkesan monoton. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar metafora gereja sebagai umat Allah dapat terlihat jelas dengan persekutuan yang baik antara jemaat yang satu dengan yang lain.
Sebab metafora gereja sebagai umat Allah sendiri merupakan suatu gambaran kehidupan persaudaraan atau kehidupan dari orang-orang yang dipanggil oleh sabda Allah dan dikumpulkan bersama-sama menjadi tubuh Kristus. Sebagai umat Allah, semua anggota gereja mempunyai martabat yang sama tetapi dalam fungsi yang berbeda. Demikian dari hasil presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.